Kalau saya ya sudah gitu. Kalau orang mendakwa saya karena saya dianggap berdosa, ya sudah. Saya evaluasi saja, benarkah saya berdosa gitu. Dan ketika saya melihat ya nggak segitunya gitu, terus Tuhan membela, oh berarti ya nggak, saya masih ada benarnya, termasuk keputusan. Oh berarti itu harus jalan terus ya gara-gara itu. Ya. Berani full time gitu. Ya sudah harus full time. Diurusi sungguh karena ya itu bagian dari tanda petik nazar juga. Kalau 2019 El Sadik masih bertahan dan punya keberhasilan gitu. Berhasilannya ditandai dengan orang percaya, ada tim gitu ya. Karena minimal satu ya. Ya sudah, tandanya digenapi ya saya harus konsekuen gitu. Lelaki gitu ya. Jangan jadi banci. Lelaki ya konsekuen dengan omongan. Walaupun itu nggak saya omongkan mulut ya, tapi di pemikiran. Tapi itu tanda yang saya minta. Begitu tandanya berhasil, ya sudah, saya konsekuen dengan apa yang saya rencanakan. Berarti memang apa namanya, saya harus serius gitu. Nah serius ini ya berarti harus full time, apalagi dengan beberapa konflik di pekerjaan jadi masalah. Saya tidak bisa bekerja di tempat lain gitu, harus harus di sini saja benderanya. Jadi kalau saya pakai bendera orang lain, jadi masalah terus. Nah ini yang jadi apa namanya, yang jadi ya kunci bagi saya gitu, bahwa kalau orang di El Sadik para anggota ini malu ditelanjangi, sakit hati kalau saya ketawa misalnya, oh berarti itu tanda bagi saya nggak paham. Berarti kita semuanya mengakui kita punya dosa kok, punya dosa waras kok. Jangan malu dengan diri sendiri, jangan malu. Kita di komunitas kalau membahas ya sudah dibahas saja. Makanya saya dulu menahan diri banyak gitu, tapi lama-lama orang ini kalau nggak dibahas vulgar nggak paham, ternyata bener. Berapa lama saya bahas software nggak paham ternyata. Kalau nggak saya bahas vulgar nggak paham. Oh, berarti memang harus dijelaskan gitu konsekuensi. Jadi ya, ya makanya arahnya ya berarti memang harus di go publik, itu artinya kita bahas terang-terang. Termasuk go publik ini dengan YouTube ini, saya dulu mikir-mikir banyak itu. Apakah saya boleh mengajarkan tentang nama Tuhan? Karena kan rahasia sekali bagi saya waktu itu ya. Itu original dari saya banyak. Walaupun itu diajarkan yang lain, tapi kompilasinya tidak jadi satu. Cuman di kita itu ada kompilasi satu menyatu ya. Kemudian ada pembuktian kuasa. Jadi kalau kamu menyembah eh, menyebut gitu ya nama secara penamaan salah, kuasanya beda gitu. Tetapi namanya nggak sekedar bunyi. Nah ini hal seperti ini aja orang nggak kesulitan memahami. Bagi orang nama itu ya bunyi, tapi konstruknya itu bukan nama, bukan kamu membunyikan nama seperti karismatik dengan istilah tengking. Jadi membunyikan nama Yesus dengan menengking, melengking, intonasi atau volume tinggi dianggap lebih berkuasa daripada yang menyebut nama Yesus dengan datar gitu. Ini kan salah. Bukan itu konsepnya. Bukan melengkingnya, tetapi Sam nama itu di otakmu dulu. Otak kita sedang merekonstruksi image gambaran ketuhanannya benar atau enggak. Mulutmu bisa nyebut Yesus Yesus itu, bahkan seperti anak-anak sekewa. Nyebutnya bukan bahasa Yunani, bukan Yesus, pastilah bahasa Aram atau Ibrani, minimal Yesua. Atau kalau dia masih kental Ibrani ya Yehosua. Yang kayak gitu pun bisa salah kok. Nyebut nama, membunyikan nama asli Ibrani bisa salah. Apalagi kalian-kalian yang nggak ngerti bahasa asli. Salahnya level 2, 2 tingkat gitu. Mereka di level 1 bahasa asli. Tetap kalah kuasa dengan setan, ditelanjang. Apalagi yang level bahasa terjemahan gitu.
Secara logis jelas kalah gitu. Nah ini kalau diomongkan ke publik kan banyak orang marah. Seperti tentang nama Deus Pater itu kalau saya bahas karena sudah saya publis ya di kemarin ada yang bahas itu komen ya di YouTube, dia ketawa, terima kasih untuk materinya, ternyata memang nama itu nggak nama suci. Saya juga ya agak nggak enaknya kan, kita kan punya kayak Pak Ade juga, Pak Irawan yang dari Secret Nemer gitu, tapi ya itu harus saya omongkan gitu, bahwa nanti kalau saya omong, maksudnya kalau saya buka di publik, akan kalian akan dicemooh karena menyebut nama itu, ya itu resiko. Tetapi saya ya harus memang datanya begitu, gimana lagi. Sama seperti kalau saya bahas apa itu Y, YHMH atau YHWH disalib, itu kan tidak ada data, yang ada harusnya kan YHMH, tidak ada wameleknya, wanya tidak ada. Nah ini kalau saya omongkan ke publik kan jadi bentrok gitu, konflik. Makanya saya dulu saya menutup rapat-rapat itu ya yaitu gitu ya, menghindari itu. Tapi gara-gara dikudeta malah wah ini malah harus dibuka ini. Sekalian saja dibuka di publik. Apalagi sekarang kita punya proyek terjemahan. Kalau itu sudah selesai, sudah upload di Play Store, di App Store, kita rilis apps, sudah pasti akan dibaca orang. Konfliknya lebih jelas, lebih banyak, karena makin banyak orang yang punya akses. Lebih dari ribuan yang sekarang di fanpage maupun ratusan yang di YouTube itu lebih banyak lagi. Karena orang apa publik bener gitu ya di langsung masuk HP. Kalau YouTube kan orang harus cari gitu, di aplikasi selain HP-nya gitu. Tapi kalau udah Play Store itu semua orang bisa akses, termasuk yang tidak Kristen. Lebih gampang. Kok ada terjemahan apa ini? Jadi kan orang gitu kan. Jadi orang yang cari Alkitab akan bingung, wah ini apa ini? Termasuk nanti kalau orang-orang sebelah menggunakan terjemahan El Sadik untuk menyerang Kristen mainstream, ya itu resiko. Ya sudah, gimana lagi? Itu resiko yang harus saya siap mental gitu, dengan go publik ya. Makanya pembahasan LG ini juga begitu. Termasuk hari ini ada konflik tentang tadi baru ini ya, baru Jeffrey yang dengar